Ibuku datang dari kampung. Ibu mau menginap di apartemenmu. Aku bingung. Bukannya sudah dijual, Mas? Ibunya menatap suami dan mertuaku yang berdiri di belakangku. Mereka langsung gugup dan keringat dingin. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pendingin ruangan di lobi apartemen mewah ini terasa menusuk tulang, tapi tidak sedingin tatapan ibu mertuaku. Kami baru saja tiba. Aku, suamiku, dan ibunya. Kami sedang menunggu kedatangan ibuku dari kampung. Seharusnya ini menjadi pertemuan keluarga yang hangat, tapi entah kenapa, udara terasa berat. Aku sibuk sekali minggu ini, menutup kesepakatan besar di kantor. Jadi aku menyerahkan urusan penjemputan ibuku pada suamiku. Tentu saja, ibu mertuaku bersikeras ikut. Katanya, ingin menyambut besan. Aku tahu arti sambutan itu. Kenapa kita harus menunggu di lobi seperti orang susah? Desing ibu mertuaku, sambil mengibaskan tangannya di depan wajah, seolah udara lobi ini kurang bersih untuknya. Harusnya besan itu tahu diri, sudah dijemput pakai mobil bagus. Jangan bikin kita menunggu. Aku menarik napas panjang. Mobil bagus yang dia maksud adalah mobilku. Cicilan atas namaku, dibayar dari gajiku. Mungkin macet, Bu, jawabku sekenanya, berusaha menjaga nada suaraku tetap datar. Aku melirik suamiku yang berdiri di sebelahku. Dia hanya diam, membetulkan letak kerah kemejanya yang sebenarnya sudah rapi. Dia selalu begini jika ada ibunya. Pria dewasa yang kembali menjadi anak kecil yang penurut. Harusnya kamu jemput ibumu pakai mobil yang lebih layak, yang lebih mahal. Lanjut ibu mertuaku. Kali ini suaranya sedikit lebih keras, menarik perhatian beberapa orang yang lalu lalang. Untung saja suamimu sukses. Untung dia mau mengangkat derajatmu. Jadi kamu bisa sedikit naik kelas. Bisa merasakan tinggal di tempat mewah begini. Aku mengepalkan tanganku di dalam saku blazer. Naik kelas? Aku yang membiayai apartemen sewaan kami yang sekarang. Aku yang membayar semua tagihan. Kesuksesan suamiku adalah ilusi yang kubantu ciptakan agar ibunya berhenti mengomel. Aku lelah. Sangat lelah berpura-pura. Di kantor, aku memimpin rapat dengan puluhan manajer. Aku mengambil keputusan bernilai miliaran. Tapi di rumah, aku harus menunduk di hadapan ibu mertua yang menganggapku hanya beruntung mendapatkan anaknya. Sebuah taksi berhenti di depan lobi. Pintu terbuka, dan ibuku turun. Beliau tampak sederhana dengan batik lawas kesayangannya, membawa satu tas jinjing kecil. Wajahnya lelah karena perjalanan jauh, tapi matanya berbinar saat melihatku. Ibu. Aku bergegas maju, memeluknya erat, mengabaikan decakan lidah ibu mertuaku di belakangku. Sudah, jangan bikin drama di lobi, kata ibu mertuaku. Ibuku melepaskan pelukanku. Beliau menatap ibu mertuaku, lalu menatap suamiku. Ada senyum tipis di bibirnya, tapi mata ibuku selalu tajam. Beliau seperti bisa melihat apa yang tersembunyi di balik senyum palsu dan kata-kata manis. Ayo, Bu, kita ke mobil. Ibu pasti capek, ajak suamiku. Suaranya terdengar terlalu riang, terlalu dibuat-buat. Kami mulai berjalan melintasi lobi marmer yang mengilap. Suara langkah kaki kami menggema. Ibu mertuaku berjalan di depanku, memamerkan tas barunya. Suamiku berjalan di sampingnya. Aku dan ibuku berjalan di belakang mereka. Ibuku berhenti sejenak, menatap ke sekeliling lobi yang megah itu. Air mancur kecil di tengah ruangan. Lukisan abstrak yang harganya mungkin setara dengan rumah di kampung. Lalu, ibuku berkata dengan suara tenang, namun jelas terdengar oleh semua orang. Ibu mau menginap di apartemenmu yang ini saja. Aku berhenti melangkah. Aku tertawa kecil, mengira ibuku sedang bercanda. Loh, Bu? Yang ini kan sudah lama dijual. Ibu lupa. Aku menoleh ke belakang, mencari dukungan dari suamiku. Bukannya begitu, Mas? Itu adalah sepersekian detik yang mengubah segalanya. Ibuku tidak menatapku.
Matanya yang tajam menatap lurus ke arah suamiku dan ibu mertuaku yang sudah berbalik badan karena kami berhenti. Aku melihatnya dengan jelas. Wajah suamiku. Pria yang tidur di sampingku setiap malam. Wajahnya pucat pasi. Senyum riangnya lenyap, digantikan oleh ekspresi kaget yang tak bisa disembunyikan. Kulihat setitik keringat mulai muncul di pelipisnya. Dia menelan ludah dengan susah payah. Di sampingnya, ibu mertuaku lebih parah. Wajahnya yang tadi angkuh kini mengeras. Bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala bergetar. Tangannya yang memegang tas mahal itu gemetar. Dia menatap suamiku, lalu menatapku, lalu kembali menatap suamiku, seolah mencari jawaban yang tidak ada. Mereka berdua, suamiku dan mertuaku, gugup dan keringat dingin. Duniaku seakan berhenti berputar. Kenapa? Kenapa mereka sepanik itu? Itu hanya pertanyaan sederhana dari ibuku. Pertanyaan tentang apartemen yang sudah kami jual, atau lebih tepatnya, apartemen warisan orang tuaku yang aku jual 6 bulan lalu. Aku yang menandatangani surat-suratnya. Uangnya dipakai suamiku untuk modal bisnis, katanya. Bisnis yang sampai sekarang tidak pernah kulihat hasilnya. Mas? Ulangku. Suaraku kini tidak lagi terdengar geli, tapi bergetar. Suamiku tidak menjawab. Dia hanya menatap ibuku, lalu menunduk, menghindari tatapanku. Dalam keheningan lobi yang tiba-tiba terasa mencekam itu, aku sadar. Aku adalah pemilik sah apartemen ini. Aku adalah wanita karir yang sukses. Tapi saat ini, di lobi apartemenku sendiri, aku adalah satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kami tidak jadi menginap di apartemen sewaan kami yang sempit. Aku membawa ibuku ke hotel mewah, tidak jauh dari gedung apartemen tadi. Aku memesan kamar suite terbaik. Aku butuh ruang. Aku butuh kemewahan yang nyata, bukan kemewahan palsu yang diatur oleh suamiku. Sepanjang perjalanan di taksi, suasana hening. Suamiku dan ibu mertuaku sudah pulang lebih dulu, dengan mobilku. Mereka tampak seperti dua orang yang baru saja lolos dari hukuman mati, terburu-buru pergi sebelum aku sempat bertanya lebih jauh. Di kamar hotel, ibuku duduk di tepi tempat tidur. Beliau membuka tas jinjingnya, mengeluarkan baju gantinya, dan menatanya dengan rapi di lemari. Gerakannya tenang, kontras dengan badai yang berkecamuk di dalam dadaku. Ibu tahu, kataku lirih, akhirnya memecah keheningan. Ibu tahu sesuatu, kan? Ibuku berhenti melipat baju. Beliau berbalik, menatapku. Teman ibu, Bu RT di kampung kita dulu, sekarang kerja jadi cleaning service di gedung apartemenmu itu. Dia yang cerita. Cerita apa, Bu? Tanyaku. Jantungku berdebar kencang. Dia bilang, lanjut ibuku, suaranya tetap tenang. Dia sering lihat suamimu di sana. Hampir setiap hari. Sama perempuan lain. Rasanya seperti ada yang menamparku dengan keras. Jadi bukan hanya kebohongan soal apartemen. Ada perempuan lain. Ibu sengaja bilang tadi mau menginap di sana. Kata ibuku. Ibu mau lihat reaksi mereka. Dan ibu lihat. Kamu juga lihat, kan? Aku terduduk di sofa. Lemas. Semua kepingan puzzle mulai menyatu. Kebohongan-kebohongan kecil selama ini. Suamiku yang selalu bilang, rapat di luar. Pengeluaran kartu kreditku yang membengkak untuk tagihan restoran mahal dan butik mewah. Padahal aku tidak merasa menggunakannya. Dan puncaknya, 6 bulan lalu. 6 bulan lalu adalah titik baliknya. Aku ingat hari itu dengan jelas. Aku sedang sibuk-sibuknya mengurus audit besar di kantor. Aku pulang larut malam, menemukan suamiku duduk di ruang tamu yang gelap. Dia tampak kacau. Mas, kamu kenapa? Tanyaku, sambil meletakkan tasku. Dia tidak langsung menjawab. Aku ada masalah di kantor. Katanya pelan. Aku menghela napas. Aku lelah, tidak punya tenaga untuk drama. Masalah apa? Bisa selesai, kan? Dia menggeleng. Aku resign. Aku kaget. Resign? Kenapa mendadak? Kenapa nggak bilang-bilang? Atasanku tidak menghargaiku.
Aku capek kerja sama orang. Suaranya meninggi. Aku terdiam. Saat itu, aku memilih untuk percaya. Aku memilih untuk mendukungnya. Ya sudah, kataku, mencoba menenangkannya. Tidak apa-apa, Mas. Kita cari lagi. Untuk sementara, uangku masih cukup untuk kita berdua. Selama seminggu, dia murung di rumah. Lalu, suatu pagi, dia bangun dengan wajah cerah. Dia bilang dia punya ide. Sayang, aku ada peluang bisnis besar. Proyek tambang di Kalimantan. Booming. Temanku yang pegang proyeknya. Aku, yang sudah lelah melihatnya menganggur, tentu saja antusias. Bagus dong, Mas. Memangnya butuh apa? Disinilah dia menjatuhkan bom itu. Tapi butuh modal cepat. Sayang, untuk DP alat berat. Dia menatapku dengan tatapan memohon. Kita, jual saja apartemen warisan orang tuamu itu. Jantungku seperti diremas. Dijual? Tapi, Mas, itu kenangan satu-satunya. Aku tahu, potongnya cepat. Nadanya mulai tidak sabar. Tapi ini peluang sekali seumur hidup. Kamu nggak percaya sama aku? Kamu nggak mau lihat aku sukses? Nanti aku ganti. Sayang, aku ganti 10 kali lipat. Kita beli yang lebih besar. Aku ragu. Apartemen itu adalah tempatku tumbuh besar. Tempat di mana almarhum bapak dan ibuku merawatku. Tepat saat itu, bel berbunyi. Ibu mertuaku datang. Entah kebetulan atau sudah direncanakan. Dia masuk, melihat kami berdua duduk tegang, dan langsung tahu apa yang terjadi. Kenapa lagi ini? Tanyanya. Suamiku menjelaskan rencananya. Dan ibu mertuaku, tentu saja, langsung memihak anaknya. Benar itu. Harta istri itu juga harta suami. Katanya dengan nada tinggi. Jangan pelit kalau mau rumah tanggamu awet. Suamimu ini mau bangkit, mau usaha. Kamu sebagai istri harus dukung. Masa kamu lebih sayang sama bangunan mati daripada suamimu sendiri? Kalau kamu begini terus, ya jangan salahkan suamimu kalau dia cari dukungan di luar. Ancaman terselubung itu. Cari dukungan di luar. Kata-kata yang selalu berhasil membuatku takut. Aku lelah. Lelah dengan pekerjaanku yang menuntut. Lelah dengan suamiku yang labil. Lelah dengan ibu mertuaku yang terus menyudutkanku. Aku hanya ingin kedamaian. Maka, seminggu kemudian, aku berada di kantor notaris. Bukan notaris langgananku, tapi notaris pilihan suamiku. Ada pria asing yang diperkenalkan sebagai pembeli. Ibu mertuaku ada di sana, mengawasiku seperti elang. Tanda tangan di sini, dan di sini, kata notaris itu, menyodorkan tumpukan dokumen. Aku baru mau membacanya. Aduh, lama sekali. Keburu macet nanti. Keluh ibu mertuaku. Suamiku meremas bahuku. Percaya sama aku, sayang. Dan aku, bodohnya, menandatanganinya. Aku menandatangani semuanya tanpa membaca satu baris pun. Aku sibuk. Aku lelah. Aku percaya. Uang, penjualan, itu, tidak pernah aku lihat. Masih di escrow, sayang, katanya. Lalu, masih diurus pajaknya. Lalu, ada masalah administrasi. Sampai akhirnya aku berhenti bertanya. Bisnis tambangnya? Masih menunggu izin, katanya. Kini, duduk di kamar hotel mewah ini, di depan ibuku, aku merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Teman ibu bilang suamiku di sana sama perempuan lain. Aku mengulang kata-kata ibuku, lebih pada diriku sendiri. Semua kebohongan itu. Kebohongan tentang PHK. Aku yakin dia tidak resign. Dia di PHK. Kebohongan tentang bisnis. Kebohongan tentang menjual apartemen. Dokumen apa yang sebenarnya aku tanda tangani hari itu? Bukan akta jual beli. Aku yakin itu. Melihat kepanikan di wajah mereka tadi, aku yakin itu adalah akta hibah. Atau surat kuasa penuh. Dia tidak menjualnya. Dia mengambilnya dariku. Dan sekarang,
Dia tinggal di sana, di apartemenku, dengan selingkuhannya. Kemarahan yang dingin mulai menjalar di hatiku, menggantikan rasa lemas dan syok tadi. Mereka salah. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku terlalu sibuk mengejar karir sampai bisa ditipu mentah-mentah. Mereka lupa siapa aku. Aku mengambil ponselku. Halo, Pak. Maaf mengganggu malam-malam. Saya butuh bantuan Anda. Segera. Itu adalah panggilan untuk detektif swasta langganan kantorku. Ibuku menatapku. Kamu mau apa? Aku menatap ibuku. Senyum dingin tersungging di bibirku. Mereka mengambil milikku. Bu. Sekarang, aku akan mengambilnya kembali. Semuanya. Ibuku masih menatapku, menunggu jawaban atas pertanyaannya. Kamu mau apa? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungku yang berdebar kencang karena marah. Panggilan telepon singkat tadi kepada Pak Irfan, detektif swasta langgananku, adalah puncak dari kecurigaan yang sudah kurasakan sebulan terakhir. Reaksi suamiku dan ibu mertuaku di lobi tadi hanyalah konfirmasi terkuat. Bu, kataku, suaraku serak. Aku sudah tahu. Sebenarnya, aku sudah tahu sebagian besar. Ibuku mengerutkan kening. Maksudmu? Aku memintanya duduk. Aku sendiri berjalan mondar-mandir di kamar hotel yang luas ini. Aku harus menceritakannya dari awal. Aku harus kembali ke momen itu, sebulan yang lalu. Momen di mana gelembung ilusi pernikahan bahagiaku mulai retak. Itu terjadi di meja kerjaku. Bukan meja kerja di rumah, tapi di kantor. Saat itu sudah larut malam, sekitar jam 9. Aku sedang meninjau laporan keuangan triwulan perusahaan. Pekerjaan yang membutuhkan fokus penuh. Tapi malam itu, fokusku terbagi. Aku sedang meninjau tagihan kartu kredit gabungan kami. Sesuatu yang biasanya kupercayakan pada asistenku. Tapi entah kenapa malam itu aku ingin membukanya sendiri. Satu persatu transaksi kulihat. Cicilan mobilku, tagihan listrik apartemen sewaan kami, belanja bulanan. Semua normal. Sampai aku melihat deretan tagihan dari beberapa minggu terakhir. Ada tagihan dari butik lingerie mahal di mall kelas atas. Aku tidak ingat pernah ke sana. Aku mengkliknya. Lingerie Sutra. Warna merah menyala. Ukuran S. Aku ukuran M. Jelas bukan untukku. Ada tagihan makan malam di restoran fine dining yang romantis. 3 kali dalam seminggu. Aku ingat, minggu itu suamiku bilang dia sedang lembur survei lokasi untuk bisnis tambangnya. Dia pulang larut, bau asap rokok. Padahal dia bilang dia sudah berhenti. Lalu ada tagihan hotel. Hotel bintang 5, check-in di akhir pekan. Di akhir pekan yang sama saat aku sedang dinas ke Singapura, dan dia bilang dia akan menginap di rumah ibunya karena kangen. Tanganku gemetar. Aku mencoba bersikap rasional. Mungkin kartu kreditnya dihack. Mungkin ada kesalahan. Aku menelepon suamiku saat itu juga. Dia mengangkat di dering ketiga. Suaranya terdengar mengantuk. Ya, sayang, kok belum pulang? Mas, kataku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Kamu pakai kartu kredit kita di butik lingerie, ya? Hening sejenak. Lalu dia tertawa. Tawa yang terdengar dipaksakan. Oh, itu. Iya, sayang. Itu buat kado. Kado untuk istrinya teman bisnisku. Dia minta tolong belikan. Aku nggak enak mau nolak. Soal bisnis, kamu tahu kan? Penjelasan yang aneh. Sangat aneh. Lalu makan malam di restoran. Itu juga sama. Jawabnya cepat. Menjamu klien. Kamu tahu kan, sayang, bisnis tambang ini relasinya harus kuat. Di hotel. Itu kliennya dari luar kota. Aku sewakan kamar untuk mereka. Aduh, sayang, kamu ini kok interogasi aku kayak polisi? Aku ini lagi pusing urus bisnis buat kita. Kamu di kantor enak, tinggal kerja, gajian. Aku ini mempertaruhkan segalanya. Dia membalikkan keadaan. Seperti biasa.
membuatku merasa bersalah karena bertanya. Tapi malam itu, kebohongannya terasa terlalu tipis. Lalu kenapa ukuran S, Mas? Dan kenapa harus kamu yang belikan? Kenapa nggak pakai uangmu sendiri? Ya ampun, sayang. Uangku kan lagi diputar semua buat modal. Uang kamu, uangku, kan sama saja. Sudah ya, aku ngantuk. Besok kita bicarakan. Kamu jangan berpikiran macam-macam. Aku kerja keras begini juga buat siapa? Buat kamu. Telepon ditutup. Aku duduk terdiam di kantor yang sunyi. Dingin. Aku menatap layar komputer. Bukan, Mas. Uangku adalah uangku. Dan aku tahu, ada yang sangat tidak beres. Saat itulah aku menghubungi Pak Irfan untuk pertama kalinya. Pak Irfan adalah detektif swasta terbaik di kota ini. Perusahaanku sering menggunakannya untuk memeriksa latar belakang calon mitra bisnis penting. Dia profesional, diam, dan hasilnya selalu akurat. Pak Irfan, kataku di telepon malam itu. Saya punya pekerjaan pribadi. Tolong ikuti suami saya. Namanya Rangga. Dan juga ibu mertua saya, Ibu Gita. Kenapa ibu mertuanya juga? Bu? Tanya Pak Irfan. Karena saya punya firasat mereka bekerja sama. Jawabku lirih. Seminggu kemudian, Pak Irfan mengirimkan laporan pertamanya. Tidak lewat email. Dia bersikeras bertemu di tempat umum yang ramai. Kami bertemu di sebuah coffee shop di lobi gedung perkantoran lain. Dia menyerahkan amplop coklat tebal. Semua ada di dalam, Bu. Foto, rekaman bank, dan beberapa temuan awal. Aku membukanya di mobil, di parkiran basement. Jantungku berdebar begitu kencang sampai aku mual. Dan di sanalah, senjataku ditemukan. Senjata pertama dan yang paling menyakitkan. Foto-foto. Bukan foto buram dari jauh. Pak Irfan sangat profesional. Foto-foto suamiku, Rangga, sedang tertawa. Dia tampak begitu hidup. Begitu bahagia. Jauh lebih bahagia daripada saat bersamaku. Dia sedang merangkul seorang wanita muda, cantik, berpakaian minim. Namanya Sari. Pak Irfan sudah mencari tahu identitasnya. Seorang model media sosial kelas bawah. Mereka tidak hanya makan malam. Mereka berciuman di lobi restoran. Mereka masuk ke lift. Dan foto terakhir membuat duniaku runtuh. Mereka masuk ke unit apartemen warisan orang tuaku. Apartemen yang katanya sudah dijual. Jadi, dia tidak menjualnya. Dia mengusirku dari rumahku sendiri, lalu memasukkan perempuan lain ke dalamnya. Senjata kedua, rekening koran. Pak Irfan berhasil mendapatkan akses ke rekening pribadi suamiku. Rekening yang selalu dia bilang kosong, karena uangnya diputar. Rekening itu memang nyaris kosong. Tapi bukan karena diputar untuk bisnis. Ada puluhan transaksi kecil dan besar ke berbagai situs judi online. Setiap hari, pagi, siang, malam. Dia tidak di-PHK karena atasan tidak menghargai. Dia di-PHK, dan aku yakin dia di-PHK karena kecanduan judi. Bisnis tambang, itu omong kosong. Modal yang dia minta dariku, uang dari penjualan apartemenku, semuanya habis di meja judi virtual. Dia putus asa. Dia butuh uang. Dan dia menipuku untuk mendapatkannya. Senjata ketiga, ini tentang ibu mertuaku. Aku selalu tahu dia serakah dan sombong. Gengsi adalah segalanya baginya. Dia selalu membanggakan dirinya sebagai sosialita, papan atas, datang dari keluarga darah biru. Dia meremehkanku karena aku hanya wanita karir yang beruntung, bukan berasal dari keluarga kaya raya seperti dia. Pak Irfan awalnya bingung kenapa aku memintanya mengikuti wanita tua itu. Tapi temuannya sangat menarik. Ibu mertuaku tidak sekaya yang dia pamerkan. Pak Irfan memotretnya. Bukan di arisan mewahnya. Bukan di butik desainer. Pak Irfan memotretnya di pasar kumuh di pinggir kota. Dia terlihat sedang berdebat sengit dengan seorang pria bertato berwajah seram. Dan foto berikutnya,
Dia terlihat menyerahkan tas desainer palsunya. Pak Irfan mengecek keasliannya kepada pria itu. Lalu ada foto yang paling fatal. Ibu mertuaku, Ibu Gita yang agung, terlihat sedang berlutut, menangis di depan sebuah ruko kecil bertuliskan, Koperasi Simpan Pinjam. Keterangan dari Pak Irfan, Ibu Gita terlilit utang rentenir. Dia meminjam uang dengan bunga selangit untuk menutupi gaya hidup palsunya. Dia mengandalkan suamiku untuk membayarnya. Tapi karena suamiku bangkrut karena judi, pasokan uangnya berhenti. Dia panik. Gengsi. Itulah kelemahannya. Dia lebih baik mati daripada rahasia ini terbongkar di depan teman-teman arisan sosialitanya. Dia lebih takut malu daripada takut miskin. Aku menutup amplop itu. Aku duduk di dalam mobilku yang pengap di basement selama 1 jam. Aku tidak menangis. Aku hanya merasa dingin. Sangat dingin. Itu sebulan yang lalu, Bu. Kataku pada ibuku di kamar hotel. Ibuku menatapku. Matanya berkaca-kaca. Dia marah. Jadi, selama sebulan ini kamu. Aku diam. Potongku. Aku mengumpulkan lebih banyak bukti. Panggilan teleponku tadi ke Pak Irfan. Itu untuk memintanya mengirimkan semua laporan final. Semua bukti fisik. Rekaman video. Salinan surat-surat. Semuanya. Dia sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Aku berhenti mondar-mandir. Aku berdiri di depan jendela, menatap lampu kota yang gemerlap. Mereka pikir aku ini boneka. Mereka pikir aku ini domba yang bisa mereka giring sesuka hati. Mereka pikir aku terlalu sibuk, terlalu cinta, atau terlalu bodoh untuk menyadari apa yang mereka lakukan. Mereka salah besar, Bu, kataku. Mereka telah membangunkan naga yang sedang tidur. Ibuku berdiri. Beliau berjalan ke arahku dan memegang pundakku. Lalu, apa rencanamu, Nak? Kamu akan menceraikannya. Aku berbalik menatap ibuku. Ada senyum getir di wajahku. Menceraikannya itu mudah, Bu. Itu hadiah. Aku tidak akan memberinya hadiah. Aku mengambil ponselku lagi. Sebelum aku menghancurkan mereka, kataku. Aku akan memastikan mereka berada di tempat tertinggi, agar jatuhnya lebih keras dan disaksikan lebih banyak orang. Setengah jam kemudian, bel kamar hotel kami berbunyi. Bukan Pak Irfan. Itu adalah layanan kamar yang mengantarkan kopi hitam pekat pesanan ibuku dan teh chamomile untukku. Aku butuh ketenangan, bukan kafein. Tanganku harus stabil malam ini. Ibuku duduk di sofa, mengamatiku. Beliau tidak banyak bicara sejak aku selesai menceritakan temuan detektif swasta itu. Beliau hanya mengangguk. Matanya menyeratkan luka sekaligus kemarahan yang sama bekunya dengan kemarahanku. Kamu yakin bisa melakukan ini, Nak? Tanya ibuku pelan, sambil menyerahkan cangkir teh kepadaku. Aku memegang cangkir hangat itu. Aku tidak punya pilihan, Bu. Ini bukan lagi soal uang atau apartemen. Ini soal harga diri. Mereka mengambil kehormatanku. Bel berbunyi lagi. Kali ini, aku tahu itu dia. Aku membuka pintu. Pak Irfan berdiri di sana. Pria parubaya yang tidak banyak bicara, berpenampilan biasa seperti seorang akuntan. Dia membawa sebuah koper aluminium kecil. Selamat malam, Bu. Sapanya datar. Selamat malam, Pak. Silakan masuk. Dia masuk, mengangguk singkat pada ibuku, lalu meletakkan koper itu di atas meja kopi. Dia membukanya dengan kombinasi angka. Rapi. Di dalamnya ada beberapa hard drive eksternal, tumpukan foto yang dicetak di kertas berkualitas tinggi, dan beberapa map dokumen yang disegel. Semua sesuai permintaan ibu, kata Pak Irfan. Laporan terbaru ada di map biru. Sisanya adalah arsip dari temuan bulan lalu, seperti yang ibu minta. Apa temuan terbarunya? Tanyaku. Tanganku sudah gatal ingin membuka map itu. Suami ibu dan Nona Sari. Dia menyebut nama selingkuhan suamiku dengan nada profesional yang dingin. Masih tinggal di unit apartemen ibu. Jadwal mereka tidak berubah. Suami ibu keluar setiap sore ke kafe internet di seberang jalan. Kami periksa. Dia main judi online di sana.
Dia sudah menjual mobil yang ibu berikan padanya. Uangnya habis dalam seminggu. Aku mengangguk. Tidak kaget. Ibu mertua ibu, lanjut Pak Irfan, semakin putus asa. Dia baru saja menggadaikan BPKB mobil ibu, yang ibu berikan pada suamiku, kepada rentenir yang sama. Dia ada tenggat waktu 2 hari lagi sebelum mereka datang menyita barang-barang di rumahnya. Ini berita baru. Jadi, suamiku memberikan mobilku kepada ibunya, dan ibunya menggadaikannya. Sempurna. Dan yang paling penting, Pak? Tanyaku. Pak Irfan mengambil sebuah dokumen dari map biru. Sebuah salinan. Ini yang ibu minta saya cari tahu. Dokumen yang ibu tanda tangani di notaris 6 bulan lalu. Aku menahan napas. Itu bukan akta jual beli, katanya. Itu adalah akta hibah. Dengan satu klausul aneh. Ibu menghibahkan properti itu kepada suami ibu, dengan syarat tidak dapat ditarik kembali, kecuali terjadi pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh penerima hibah, yang merugikan pemberi hibah. Aku tertegun. Pelanggaran pidana? Seperti penipuan. Tepat, Bu. Notaris pilihan suami ibu mungkin tidak terlalu pintar. Atau mungkin dia sengaja memberi ibu celah untuk berjaga-jaga. Ini adalah bukti dari bab 2 yang ibu perlukan. Jantungku berdebar kencang. Ini dia. Ini celah hukumnya. Penipuan, penggelapan, pemalsuan data untuk mendapatkan aset. Terima kasih, Pak Irfan. Tagihannya kirimkan seperti biasa. Kataku, suaraku mantap. Baik, Bu. Saya permisi. Dia menutup kopernya, meninggalkan semua isinya di atas meja, dan pergi seolah baru saja mengantarkan pizza. Aku dan ibuku duduk dalam diam selama beberapa saat, menatap tumpukan, senjata, dan bukti di atas meja. Foto-foto perselingkuhan yang menjijikan. Laporan rekening judi yang menyedihkan. Bukti utang rentenir ibu mertuaku yang memalukan. Dan salinan akta hibah yang curang itu. Aku berhenti menjadi korban. Saat itu juga, aku beralih menjadi perencana. Oke, Bu, kataku, mengambil ponselku dan laptop dari tasku. Waktunya bekerja. Langkah pertama, hukum. Aku menelepon pengacaraku, Mbak Rara. Dia pengacara korporat terbaik. Tapi aku tahu dia juga ahli dalam kasus keluarga kelas atas yang rumit. Aku menceritakan semuanya dalam 15 menit. Singkat, padat, tanpa air mata. Gila. Hanya itu komentarnya. Mereka pikir kamu bodoh. Oke, ini yang kita lakukan. Akta hibah itu bisa kita batalkan. Kita punya bukti kuat untuk penipuan, pasal 378 KUHP, dan penggelapan dalam rumah tangga, pasal 372. Klausul, pelanggaran pidana, itu adalah tiket emasmu. Aku tidak mau hanya membatalkannya, Rara, kataku. Aku mau apartemen itu kembali, dan aku mau mereka dihukum. Aku suka semangatmu, kata Rara. Siapkan semua buktinya. Laporan Pi itu. Salinan aktanya. Rekaman bankmu. Kita akan ajukan gugatan pembatalan akta sekaligus laporan polisi. Kapan kamu mau? Belum, kata Kua. Aku perlu satu hal lagi. Aku mau ini dilakukan di depan umum. Aku mau kehancuran total. Hening sejenak di seberang. Aku tidak yakin aku mengerti. Langkah kedua. Perang psikologis. Aku akan jelaskan nanti. Sekarang, siapkan saja surat-suratnya. Surat perintah pengosongan. Surat penyitaan aset. Dan bawa polisi bersamamu. Tapi jangan bergerak sebelum aku beri aba-aba. Aku menutup telepon Rara. Aku beralih ke laptopku. Aku membuka media sosial. Aku mencari akun ibu mertuaku. Akunnya penuh dengan foto-foto pamer. Arisan, liburan, yang dibiayai uangku. Perhiasan, palsu, seperti temuan Pak Irfan. Aku melihat grup arisan sosialitanya. The Sparkling Ladies. Menjijikan. Mereka ada jadwal pertemuan rutin. Dan jadwal berikutnya 3 hari lagi.
Bu, kataku pada ibuku. Ibu tahu cara membuat tumpeng, kan? Ibuku menatapku bingung. Tentu saja. Tumpeng terbaik sekabupaten. Bagus, kataku sambil tersenyum. Kita akan mengadakan pesta syukuran. Syukuran atas kembalinya aset saya. Aku mulai mengetik. Aku merancang sebuah undangan digital yang mewah, menggunakan foto lobi apartemenku sebagai latar belakang. Dengan mengucap syukur, kami mengundang ibu-ibu The Sparkling Ladies ke acara syukuran kembalinya aset yang akan diadakan oleh. Aku berhenti sejenak. Bukan atas namaku. Oleh tuan rumah, Ibu Gita, dan putra kesayangannya, Rangga. Apa yang kamu lakukan? Desis ibuku. Aku mengirimkan undangan ini ke semua teman arisannya, kataku. Dari nomor anonim. Seolah-olah ini adalah undangan kejutan yang bocor dari event organizer. Aku melanjutkan ketikanku. Acara. Pesta perayaan kesuksesan bisnis tambang Bapak Rangga. Waktu. 3 hari lagi. Tempat. Unit penthouse apartemen mewah. Aku menuliskan alamat apartemenku. Dress code, glamor. Mereka akan datang, kataku. Ibu Gita tidak akan bisa menolak pamer di depan teman-temannya. Dia akan mengira ini kejutan dari anaknya. Dan kalaupun dia curiga, gengsinya terlalu besar untuk membatalkan pesta yang sudah diketahui semua temannya. Langkah ketiga, eksekusi. Aku menatap semua bukti di atas meja. Bukti perselingkuhan, foto Sari dan Rangga. Bukti PHK dan judi, laporan bank. Bukti kelemahan mertua, foto utang rentenir, gengsi sosialita. Bukti hukum, akta hibah curang. 3 hari lagi, Bu, kataku pada ibuku. Di pesta itu, aku akan memutar semua film ini. Aku mengambil hard drive dari Pak Irfan. Aku akan membuat sebuah presentasi. Sebuah video. Bukan video kenangan indah, tapi video kebohongan mereka. Bu, kataku lagi. Telepon teman ibu yang kerja jadi cleaning service di sana. Bilang padanya, 3 hari lagi, akan ada pembersihan besar-besaran. Ibuku menatapku lama. Lalu, untuk pertama kalinya malam itu, beliau tersenyum. Itu bukan senyum yang hangat. Itu senyum yang dingin, penuh perhitungan, dan penuh kebanggaan. Itu baru putri ibu, kata beliau. Ambil laptopmu. Mari kita pilih foto terbaik untuk syukuran mereka. Rencana telah disusun. Aku bukan lagi korban. Aku adalah predator yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. 3 hari terasa seperti 3 tahun. 3 hari aku dan ibuku tinggal di hotel mewah, merajut setiap detail dari rencana ini. 3 hari yang mengubahku dari istri yang tersakiti menjadi seorang ahli strategi perang. Hari ini adalah hari H. Aku tidak datang sebagai istri yang diusir. Aku datang sebagai pemilik. 1 jam sebelum pesta dimulai, aku sudah berada di ruang kontrol gedung apartemen, bersama manajer gedung yang baru, yang lama, yang berteman dengan suamiku, sudah dipecat atas permintaanku. Aku adalah pemilik de jure dari unit penthouse ini, dan setelah menunjukkan bukti kepemilikan asli dan salinan akta hibah yang cacat hukum itu, seluruh staf gedung kini berada di bawah komandoku. Pastikan signal jammer di radius 5 meter dari pintu unit saya aktif tepat jam 3 sore, kataku pada kepala keamanan. Saya tidak mau ada yang bisa menelepon keluar atau masuk. Siap, Bu. Aku juga sudah memesan ruang serbaguna di lantai mezzanine atas namaku. Itu adalah ruang tunggu untuk para tamu. Undangan digital anonim yang kukirim 3 hari lalu berhasil sempurna. Para anggota, The Sparkling Ladies, sudah mengonfirmasi kehadiran mereka satu persatu di grup obrolan yang berhasil disusupi oleh Pak Irfan. Gengsi adalah umpan yang paling mudah ditelan. Tepat jam 3 kurang seperempat, lobi dipenuhi oleh wanita-wanita paruh baya berpenampilan glamor. Mereka memakai gaun pesta sore, perhiasan berkilauan, dan wangi parfum mahal yang menyengat. Mereka berceloteh riang. "Di mana Ibu Gita?" katanya pesta kejutan dari Rangga.
Aku mengamati mereka dari CCTV di ruang kontrol. Sempurna. Sekarang, waktunya memancing dua tikus utama keluar dari sarangnya. Aku mengambil ponselku dan mengetik pesan ke suamiku dan ibu mertuaku dalam grup keluarga kami. Mas, Ibu, tolong. Aku bingung. Teman-teman arisan ibu datang semua ke lobi apartemen sewa kita. Mereka bilang dapat undangan, pesta syukuran, di apartemen lama. Aku nggak tahu apa-apa. Ini bagaimana? Mereka marah-marah cari ibu. Malu, Mas. Dilihat tetangga. Aku sengaja menyebut apartemen sewa kita untuk membuatnya terdengar otentik. Aku tahu karakternya. Ibu mertuaku, yang sedang bersembunyi di rumahnya karena dikejar rentenir, akan lebih takut malu di depan teman sosialitanya daripada takut pada rentenir itu sendiri. Suamiku, yang sedang asyik berjudi di apartemenku, akan panik karena privasinya terganggu. Tidak sampai 5 menit, ponselku berdering. Suamiku, kamu di mana? Bentaknya. Suaranya panik. Undangan apa? Siapa yang buat? Aku nggak tahu, Mas. Jawabku, pura-pura menangis. Ini ibu-ibu sudah ramai di bawah. Mereka bilang ibu dan Mas yang undang. Katanya syukuran bisnis tambang Mas. Tolong, Mas, ke sini. Aku nggak tahu harus bilang apa. Bodoh, makinya. Lalu telepon ditutup. Aku tersenyum. Umpan dimakan. Aku segera bergerak dari ruang kontrol. Aku naik ke mezanine tempat para tamu menunggu. Dan aku berdiri di antara mereka. Berakting sama bingungnya. Saya juga nggak tahu. Tante-tante. Saya baru sampai. Katanya ada acara ya. Gita ini kemana, sih? Katanya pesta besar. Keluh salah satu dari mereka. Tepat saat itu, lift berdenting. Pintu terbuka. Keluarlah suamiku dan ibu mertuaku. Pemandangan yang luar biasa. Ibu mertuaku memakai gaun lamanya yang terbaik. Tapi wajahnya pucat dan tegang. Rambutnya disanggul seadanya. Suamiku memakai kemeja kusut. Dia jelas terburu-buru. Mata ibu mertuaku membelalak melihat kerumunan teman-temannya. Oh, kalian sudah datang. Sapanya, suaranya gemetar. Gita, kamu ini gimana? Kita semua diundang. Kok kamu malah baru muncul? Seru seorang wanita berkalung mutiara besar. Aku melihat ibu mertuaku menelan ludah. Gengsinya sedang dipertaruhkan. Dia tidak mungkin bilang, saya bangkrut dan saya tidak tahu ada pesta. Dia langsung mengambil peran itu. Ya ampun, kalian ini kan kejutan. Harusnya kan kalian tunggu di lobi. Dia tertawa, tawa melengking yang terdengar seperti kapur digoreskan di papan tulis. Rangga, anak ibu ini, dia yang siapkan semua. Ayo, kita naik ke penthouse. Dia terpaksa. Dia harus memimpin rombongan ini ke apartemen yang dia tahu sedang ditinggali oleh selingkuhan anaknya. Suamiku tampak ingin membunuhku dengan tatapannya. Dia mencengkeram lengan ibunya. Bu, jangan. Diam kamu, Rangga. Desis ibu mertuaku. Ikuti saja. Jangan buat ibu malu. Dia memimpin jalan ke lift pribadi penthouse. Aku dan ibuku, yang baru saja bergabung, berperan sebagai besan dari kampung yang lugu, ikut di barisan paling belakang. Ayo, nak, kita lihat pestanya. Bisik ibuku. Perjalanan di lift terasa sangat lama. Suamiku panik. Aku bisa melihatnya merogoh saku, mencoba menelepon seseorang. Pasti selingkuhannya. Dia mencoba memberi peringatan. Tapi sia-sia. Signal jammer sudah aktif. Wajahnya semakin pucat saat melihat tulisan, tidak ada layanan, di ponselnya. Ting! Pintu lift terbuka. Langsung ke ruang depan unit penthouseku. Suamiku melompat keluar lebih dulu. Tunggu semua. Ada. Dia terlambat. Pintu utama apartemen sudah terbuka dari dalam. Di sana berdiri wanita itu. Seri. Dia memakai gaun tidur sutra tipis. Rambutnya acak-acakan. Dia tampak kaget. Sayang, kok kamu bawa rombongan? Katanya mau.
Mulutnya ternganga saat melihat belasan wanita sosialita di belakang suamiku. Dan ibu-ibu sosialita itu membeku. Mereka menatap Sari dari atas ke bawah. Lalu mereka menatap suamiku. Lalu menatap ibu mertuaku. Ibu mertuaku gemetar hebat. Ini, event organizer. Iya, dia Yonya. Sedang persiapan. Serunya, mencoba menyelamatkan situasi. Yo pakai baju tidur, Gita? Sindir si kalung mutiara. Suasananya sangat canggung. Sari yang malang itu tidak tahu harus berbuat apa. Dia menutupi dadanya. Wajahnya merah padam. Sudah. Aku melangkah maju, memecah keheningan. Aku tersenyum ramah, seolah aku adalah tuan rumah yang sebenarnya. Maaf ya, ibu-ibu. Kejutannya jadi berantakan begini. Silakan masuk. Silakan. Mbak Sari, terima kasih ya sudah bantu-bantu. Sekarang Mbak boleh istirahat di dalam. Aku mendorong Sari masuk ke kamar tidur tamu, menguncinya dari luar. Para tamu, yang kini sangat penasaran, masuk berbondong-bondong. Mereka mengagumi interior apartemenku. Apartemen yang kubeli dengan bonusku. Wah, Gita, hebat sekali anakmu. Sukses bisnis tambangnya, ya? Bisa beli penthouse begini. Kata salah satu dari mereka. Ibu mertuaku, yang kini terpojok, hanya bisa tertawa kaku. Tentu saja. Anakku, Rangga. Dia menepuk dada suamiku, yang masih berdiri mematung di dekat pintu. Wajahnya seputih kertas. Nah, sebagai acara utama syukuran ini, kataku riang, mengambil sebuah remote dari sakuku. Mas Rangga dan Ibu Gita sudah menyiapkan sebuah video kenangan. Perjalanan sukses mereka sampai bisa ada di titik ini. Silakan, ibu-ibu, duduk. Aku menyalakan televisi 80 inci yang menempel di dinding. Televisi yang juga kubeli dengan uangku. Ibu mertuaku tampak sedikit rileks. Dia mengira aku membantunya. Dia mengira video itu benar-benar tentang kesuksesan palsu anaknya. Dia duduk di sofa paling depan, siap menerima pujian. Kita mulai ya, kataku. Layar menjadi hitam, lalu menyala. Gambar pertama bukan foto liburan, bukan foto proyek tambang. Itu adalah rekaman CCTV buram dari lorong apartemen sewa kami. Rekaman dari kamera tersembunyi yang dipasang Pak Irfan di dalam rumahku sendiri sebulan lalu. Setelah aku curiga, video itu menunjukkan aku baru saja pulang kerja, meletakkan dompetku di meja. Lalu aku masuk ke kamar mandi. Dan ibu mertuaku masuk ke ruang tamu. Dia celingukan. Merasa aman, dia membuka dompetku, mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu, dan dengan cepat memasukkannya ke dalam kutangnya. Ruangan itu hening seketika. Wajah ibu mertuaku berubah. Apa itu? Para sosialita mulai berbisik. Ya ampun, itu kan Gita. Dia nyuri. Tunggu, ibu-ibu. Masih ada lagi. Seruku. Video berganti. Kali ini, kualitasnya lebih bagus. Rekaman jarak jauh dari Pak Irfan. Ibu mertuaku sedang berada di pasar kumuh. Dia berdebat dengan pria bertato. Dia menyerahkan tasnya. Lalu adegan berganti. Dia berada di depan ruko rentenir. Dia berlutut. Menangis. Memohon. Hentikan. Ibu mertuaku melompat dari sofa. Wajahnya tidak lagi pucat. Merah padam karena marah dan malu yang luar biasa. Fobia terbesarnya. Rahasia kemiskinannya. Utangnya pada rentenir. Semuanya terbongkar di depan teman-teman yang selama ini memujanya. Matikan. Matikan video itu. Fitnah. Ini semua fitnah. Dia berlari ke arah televisi, mencoba mencabut kabelnya. Gita, itu kamu beneran? Kamu pinjam uang sama si Kobra? Tanya wanita berkalung mutiara. Suaranya terdengar jijik. Kamu bohong selama ini? Katanya kamu dari keluarga Ningrat. Sahut yang lain. Tidak, diam. Kalian semua diam. Raung ibu mertuaku. Dia berbalik menatapku. Matanya menyala-nyala. Kamu.
Ini semua ulah kamu, kan? Dasar menantu setan. Beraninya kamu. Dia menerjangku. Tapi ibuku, yang sejak tadi diam di pojok, melangkah maju. Beliau menahan tangan ibu mertuaku di udara. Cukup, Gita, kata ibuku. Suaranya tenang namun menusuk. Pestanya baru saja dimulai. Suamiku masih mematung. Dia syok melihat ibunya hancur. Dia belum sadar. Gilirannya adalah berikutnya. Ibu mertuaku menatap wajah teman-temannya yang menatapnya dengan pandangan menghina. Dia melihat ponsel-ponsel yang kini teracung, merekam kehancurannya. Dia tidak bisa bernapas. Gengsinya hancur berkeping-keping. Dia menjerit. Jeritan panjang yang melengking, penuh amarah dan kekalahan. Lalu, matanya terpejam, dan tubuhnya ambruk ke lantai marmer. Pingsan. Keheningan yang mencekam langsung menyergap ruangan begitu jeritan ibu mertuaku hilang dan digantikan oleh suara tubuhnya yang rubuh di lantai. Pingsan. Drama yang sempurna. Tapi teman-teman sosialitanya tidak ada yang bergerak untuk menolong. Mereka terlalu sibuk. Sibuk merekam dengan ponsel mereka. Wajah mereka campuran antara ngeri dan jujur saja, terhibur. Inilah tontonan terbesar di arisan mereka tahun ini. Ya Tuhan, Gita pingsan, seru salah satu dari mereka. Tapi ponselnya tetap teracung, merekam dengan stabil. Ibuku bahkan tidak bergeming. Beliau hanya menatap dingin pada wanita yang tergeletak itu. Suamiku, yang tadinya membeku karena kehancuran ibunya, akhirnya tersadar. Pemandangan ibunya yang pingsan di lantai sepertinya menyalakan kembali otaknya. Tapi bukan rasa kasihan yang muncul, melainkan kemarahan yang meledak-ledak. Dia tidak menolong ibunya. Dia berjalan lurus ke arahku. Wajahnya merah, urat-urat di lehernya menonjol. Kamu, geramnya. Telunjuknya menuding lurus ke wajahku. Kamu gila, ya? Kamu sudah gila. Berani-beraninya kamu mempermalukan ibu saya. Dia menoleh ke arah tamu-tamu. Kalian semua, pergi. Pestanya selesai. Pergi. Tidak ada yang bergerak. Mereka malah semakin asyik merekam. Kamu yang harusnya pergi. Lanjut suamiku. Kini kembali fokus padaku. Dia mencengkeram lenganku keras. Kamu tidak punya hak di sini. Keluar kamu dari apartemen saya. Ah, kata kunci itu. Dia mengatakannya. Apartemen saya. Aku meringis, bukan karena cengkeramannya, tapi karena aktingnya yang buruk. Aku menepis tangannya dengan kasar. Lepas. Suaraku rendah, dingin, dan penuh kendali. Cengkeramannya melonggar karena kaget. Dia tidak pernah mendengarku bicara dengan nada ini. Apartemen mas? Ulangku. Aku berjalan santai mengambil remote yang tadi terjatuh. Oh, aku kira, syukuran. Ini tentang bisnis tambang, Mas Rangga yang sukses besar itu. Aku menekan tombol play pada remote. Tadi kita baru lihat video ibu. Sekarang, kataku sambil tersenyum ke arah suamiku. Giliran bintang utamanya. Kita lihat dulu kesuksesan Mas Rangga. Layar televisi kembali menyala. Ibu mertuaku mulai siuman di lantai. Tapi tidak ada yang peduli. Perhatian semua orang tertuju pada layar. Video berganti. Kali ini, yang muncul adalah dokumen resmi. Kop surat perusahaan lamanya. Judul besar. Surat pemutusan hubungan kerja. Aku membacakan untuknya. Seolah dia buta huruf. Terhitung sejak tanggal 6 bulan yang lalu. Saudara Rangga diberhentikan dengan tidak hormat. Suamiku membeku. Alasan. Lanjutku, suaraku menggema di ruangan yang sunyi itu. Pelanggaran berat. Terbukti melakukan penyalahgunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Aku menoleh padanya. Oh, jadi bukan resign karena atasan tidak menghargai. Ya, mas? Tapi di PHK. Para tamu terkesiap serentak. Itu palsu. Teriak suamiku. Suaranya terdengar panik. Itu editan. Kamu memfitnah saya. Fitnah? Tanyaku. Tenang, mas. Buktinya bukan cuma ini.
Aku menekan tombol berikutnya. Layar berganti lagi. Kali ini adalah rekaman layar dari rekening koran bank. Rekening yang dia bilang dipakai untuk memutar modal bisnis. Ini rekening Mas, kan? Tanyaku. Mari kita lihat bisnis tambangnya. Yang terlihat adalah aliran uang keluar yang deras. Puluhan juta, ratusan juta mengalir setiap hari. Kemana? Wisma judi online. Bacaku satu persatu. Slot hoki 88. Raj Poker. Dewa judi. Wajah suamiku kini seputih mayat. Dia tidak bisa bicara. Dia hanya bisa menggelengkan kepala. Tapi bukti di layar terlalu jelas. Ini, bisnis tambang, kamu, Mas? Tanyaku, suaraku pura-pura terkejut. Uang yang kamu bilang, diputar? Uang dari penjualan apartemen saya ini? Habis di sini. Tidak. Dia akhirnya berteriak. Dia berlari ke arah TV, mencoba mencabutnya dari dinding. Tapi TV itu dipasang di braket baja yang kokoh. Dia memukul layar itu dengan kepalan tangannya. Tapi layarnya terlalu kuat. Dia hanya berakhir menyakiti tangannya sendiri. Dan terlihat semakin menyedihkan. Kamu. Dia menunjukku. Kehabisan kata-kata. Aku apa? Tanyaku. Aku belum selesai, Mas. Aku menekan tombol terakhir di remote. Saya lupa, kataku pada para tamu, yang kini menonton seperti sedang melihat final Piala Dunia. Kesuksesan Mas Rangga ini bukan cuma soal bisnis. Ada investasi lain, aset lain yang dia kelola. Layar berganti. Foto pertama, suamiku, di restoran mewah yang tagihannya ada di kartu kreditku. Dia tidak sendiri. Dia sedang tertawa, menyuapi seorang wanita. Foto kedua, di dalam mobilku, berciuman. Foto ketiga, di lobi apartemen ini, merangkul wanita yang sama. Foto keempat, di kamar tidur utama apartemen ini, ranjang yang sama tempatku tidur. Tapi wanita di atasnya berbeda. Itu adalah Sari, wanita yang tadi terkunci di kamar tamu. Rangga. Kali ini, yang menjerit bukan aku. Itu adalah ibu mertuaku. Dia sudah duduk, menatap layar dengan mata terbelalak ngeri. Dia mungkin tahu soal penipuan dan judi. Tapi dia tidak tahu soal ini. Dia tidak tahu kehancuran reputasi keluarga, darah biru-nya akan selengkap ini. Semua mata kini tertuju pada suamiku. Dia tidak lagi berusaha menyerang TV. Dia terduduk lemas di lantai, di samping ibunya yang histeris. Dia kalah. Hancur. Para tamu sosialita itu kini berbisik-bisik. Jadi, wanita tadi itu? Ya ampun, menjijikkan. Di apartemen istrinya sendiri. Keheningan yang mencekam itu pecah oleh suara ketukan pintu. Bukan pintu depan, tapi pintu kamar tamu. Pintu tempat aku mengunci Sari. Gedor. Mas, tolong aku. Bukain pintunya. Ada apa ini? Teriak Sari dari dalam. Dia pasti mendengar semuanya. Waktunya untuk bintang tamu terakhir. Aku berjalan santai melewati suamiku dan ibu mertuaku yang kini seperti dua tumpukan sampah di lantai. Aku berjalan ke arah kamar tamu. Para tamu mengikutiku dengan pandangan mereka. Mbak Sari, panggilku dengan suara keras dan jelas, seolah memanggil seorang pemenang undian. Pestanya sudah dimulai. Kenapa sembunyi di dalam? Aku membuka kunci pintu itu. Pintu terbuka. Di sanalah dia. Sari. Wajahnya penuh air mata dan riasan yang luntur. Dia masih memakai lingerie sutra murahan itu. Lingerie yang dibeli pakai kartu kreditku. Dia membeku di ambang pintu, menatap belasan wanita sosialita yang kini menatapnya dengan jijik. Dia menatap suamiku yang terduduk di lantai, yang bahkan tidak berani menatap matanya. Dia menatap ibu mertuaku yang meratap. Dan dia menatap ponsel-ponsel, puluhan ponsel yang teracung lurus ke wajahnya. Merekam. Dia benar-benar terperangkap. Silakan, Mbak, kataku, memberinya jalan.
Kenalkan, ini semua sponsor Anda, teman-teman Ibu Gita. Dan ini, aku menunjuk suamiku, partner bisnis Anda. Dan yang itu, aku menunjuk ibu mertuaku, manajer keuangan Anda. Sari menjerit kecil, lalu berbalik badan, mencoba masuk kembali ke kamar. Tapi aku menahannya. Oh, jangan pergi dulu. Pestanya kan untuk kalian. Aku berbalik, menatap suamiku yang hancur lebur di lantai. Aku menatap ibu mertuaku yang kini menangis tanpa suara. Air mata malunya sudah kering. Bagaimana, Mas? Bu? Tanyaku, senyum tipis tersungging di bibirku. Pestanya meriah, kan? Ini, syukuran, yang kalian berdua, dan selingkuhanmu ini, pantas dapatkan. Tepat saat itu, ibu mertuaku berguling sedikit, matanya memutih, dan dia pingsan lagi. Kali ini, aku yakin dia benar-benar pingsan. Ruangan terasa panas dan pengap. Padahal pendingin ruangan menyala di suhu terdingin. Bau parfum mahal bercampur dengan aroma ketakutan dan keringat dingin. Di lantai, terbaring dua tumpukan kehancuran. Ibu mertuaku, pingsan, lagi. Kali ini sepertinya sungguhan. Tak ada lagi tenaga untuk berakting. Di sebelahnya, suamiku. Dia tidak pingsan. Dia hanya kosong. Terduduk lemas. Matanya nanar menatap lantai marmer. Seolah jiwanya telah ditarik keluar dari raganya. Di ambang pintu kamar tamu, si selingkuhan, Sari, masih membeku. Wajahnya basah oleh air mata. Tubuhnya yang setengah telanjang itu gemetar hebat. Entah karena dingin atau malu. Dan di sekeliling mereka, seperti sekawanan burung pemakan bangkai yang mencium bau darah, berdirilah The Sparkling Ladies. Ponsel mereka masih teracung. Tidak ada lagi yang berbisik. Mereka hanya merekam dalam diam, dengan senyum sinis yang tak bisa disembunyikan. Mereka sudah mendapatkan tontonan yang lebih berharga daripada semua gosip arisan selama setahun. Ini adalah penghakiman publik di era digital. Cepat, brutal, dan abadi. Jadi pestanya selesai. Tanya wanita berkalung mutiara, memecah keheningan. Nadanya penuh sarkasme. Saya rasa kita pulang saja, ya? Sepertinya Ibu Gita sedang tidak sehat. Oh, jangan dulu, Tante. Kataku, suaraku terdengar nyaring dan riang di tengah ruangan yang mencekam itu. Pesta utamanya baru akan datang. Yang tadi itu baru hidangan pembuka. Suamiku mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang merah menatapku. Apalagi? Bisiknya. Suaranya parau. Apalagi yang kamu mau? Kamu sudah menghancurkan kami. Kamu sudah puas. Aku berjalan mendekatinya. Aku berjongkok di depannya, menatap lurus ke matanya. Jarak kami begitu dekat. Aku bisa mencium bau alkohol samar dari napasnya. Puas? Ulangku pelan. Kata yang lucu. Kamu pikir ini soal kepuasan, Mas? Kamu pikir ini soal emosi? Aku berdiri. Tidak, ini bukan soal emosi. Ini adalah soal transaksi. Kamu mengambil aset saya. Kamu mengambil harga diri saya. Kamu mengambil 6 tahun hidup saya. Sekarang saya datang untuk menagih semuanya. Dengan bunganya. Kamu iblis. Desisnya. Aku adalah cermin. Koreksiku. Aku hanya memantulkan apa yang kalian berikan padaku. Kalian yang mengajariku cara bermain curang. Aku menoleh ke arah para tamu sosialita. Ibu-ibu sekalian, terima kasih sudah menjadi saksi. Saksi atas penipuan, penggelapan, dan perzinaan yang terjadi di rumah saya. Apa maksudmu, saksi? Tanya suamiku, mencoba bangkit. Mereka hanya tamu. Kamu tidak bisa. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Bukan bel biasa. Ini adalah bel khusus untuk penthouse yang terhubung langsung dengan keamanan lobi. Bunyinya panjang dan tegas. Sari menjerit kecil. Suamiku membeku. Aku tersenyum. Ah, tamu kehormatan kita sudah tiba. Aku berjalan santai ke pintu lift pribadi dan membukanya. Di sana tidak berdiri 1 atau 2 orang.
Di sana berdiri timku. Di paling depan adalah Mbak Rara, pengacaraku. Dia memakai setelan powersuit berwarna hitam yang membuatnya tampak seperti hakim. Wajahnya dingin dan profesional. Di belakangnya, berdiri dua petugas keamanan gedung yang berbadan tegap. Dan di belakang mereka, berdiri dua petugas polisi berseragam lengkap. Wajah suamiku berubah dari putih menjadi abu-abu. Dia benar-benar terlihat seperti mayat hidup. Mbak Rara melangkah masuk, diikuti oleh timnya. Dia tidak mempedulikan ibu-ibu sosialita yang kini sibuk memfokuskan kamera ponsel mereka ke arah para pendatang baru. Dia tidak mempedulikan ibu mertuaku yang tergeletak di lantai. Dia berjalan lurus ke arah suamiku. "Selamat sore," sapa Mbak Rara. Suaranya yang tajam membelah ruangan. "Apakah Anda Tuan Rangga?" Suamiku hanya bisa mengangguk lemah. "Dan wanita yang pingsan ini," katanya sambil menunjuk ibu mertuaku dengan dagunya, "adalah Ibu Gita, ibunya." Iya," gagap suamiku. "Bagus." Mbak Rara membuka map kulit yang dibawanya. Dia mengeluarkan beberapa lembar dokumen. "Saya Rara, pengacara dari klien saya." Dia menunjuk ke arahku, yang merupakan pemilik sah dan satu-satunya dari unit apartemen ini. Dia menyerahkan selembar dokumen ke tangan suamiku, yang menerimanya dengan gemetar. Itu adalah salinan laporan polisi. Nomor. Dia membacakan nomor laporan. "Atas nama Anda dan Ibu Gita." Tuduhannya, penipuan berdasarkan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan penggelapan dalam lingkup rumah tangga, pasal 372. "Penipuan," bisik suamiku. "Tepat," kata Mbak Rara. "Memanipulasi klien saya untuk menandatangani akta hibah dengan dalih palsu, bisnis tambang. Sementara uangnya Anda gunakan untuk berjudi dan membiayai wanita simpanan. Itu definisi kamus dari penipuan." Mbak Rara lalu menoleh ke arah Sari, yang mencoba bersembunyi di balik pintu kamar. "Dan untuk Anda, Nona Sari." Polisi di belakang Mbak Rara melangkah maju, membuat Sari menjerit dan mengangkat kedua tangannya. "Tenang," kata Mbak Rara. "Anda tidak kami tangkap hari ini, tapi Anda akan menerima surat panggilan sebagai saksi, sekaligus gugatan perdata terpisah atas kerugian material karena telah tinggal dan menikmati aset milik klien saya tanpa izin." Sari merosot ke lantai, menangis histeris. "Saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma disuruh tinggal di sini." Dia bilang dia duda. "Silakan ceritakan itu nanti di pengadilan," potong Mbak Rara, tidak sabar. Dia kembali menatap suamiku. Dia mengeluarkan dokumen kedua. "Dan ini adalah surat perintah pengosongan dan penyitaan aset. Pengadilan telah membekukan akta hibah tersebut berdasarkan bukti-bukti awal yang kami ajukan. Sederhananya, Tuan Rangga, Anda dan ibu Anda, serta wanita ini, harus angkat kaki dari properti ini. Sekarang juga." "Sekarang," pekik suamiku. Tapi barang-barang kami. Ibu saya pingsan. Petugas keamanan akan membantu Anda," kata Mbak Rara. "Anda boleh membawa barang-barang pribadi Anda, baju yang menempel di badan Anda, dompet, ponsel. Sisanya akan kami inventarisir. Termasuk mobil di basement yang BPKB-nya Anda berikan pada ibu Anda untuk digadaikan. Semuanya akan disita sebagai jaminan atas kerugian klien saya. Ini adalah pukulan terakhir. Penghancuran total. Tolong." Suamiku merangkak di lantai. Dia tidak lagi peduli pada ibu-ibu sosialita yang merekamnya. Dia merangkak ke arahku. Dia mencoba memegang kakiku. Aku melangkah mundur. "Sayang, tolong jangan begini," isaknya. Air mata buaya akhirnya keluar. "Aku salah. Sayang. Aku hilaf. Aku janji aku akan berubah. Ini semua karena ibuku. Dia yang memaksaku. Dia yang bilang kamu pelit. Aku cinta sama kamu. Sayang. Aku masih cinta sama kamu." Aku menatapnya. Laki-laki yang dulu kuagumi. Laki-laki yang kucintai. Laki-laki yang kubelikan mobil, kubiayai hidupnya, yang kubanggakan di depan teman-temanku.
Kini dia merangkak di kakiku seperti cacing. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak kasihan. Tidak marah. Hanya hampa. Cinta? Tanyaku. Kata-kata itu terdengar sangat murah keluar dari mulut seorang penjudi dan penipu. Aku menoleh ke arah ibuku, yang sejak tadi berdiri diam seperti patung di sudut ruangan, mengawasi semuanya. Beliau berjalan mendekat. Beliau tidak menatapku. Beliau menatap suamiku yang masih bersimpuh di lantai. "Nak Rangga," kata ibuku, suaranya terdengar lembut, tapi lebih tajam dari pisau. "Kamu tahu, di kampung ibu, kalau ada pohon yang buahnya busuk, kami tidak menyalahkan buahnya. Kami tahu, akarnya yang sudah rusak." Ibuku menoleh, menatap sekilas pada ibu mertuaku yang masih tergeletak. Lalu beliau menatap suamiku lagi. "Dan kamu, akarmu sudah busuk." Itu adalah kalimat penghakiman terakhir. "Bawa mereka," kataku pada petugas keamanan. Dua petugas keamanan itu bergerak. Satu membangunkan ibu mertuaku dengan mengguncang bahunya. "Bu, bangun. Bu, ayo." Ibu mertuaku membuka matanya. Dia linglung. Dia melihat polisi, melihat teman-temannya, melihat tasnya yang tergeletak. Dia langsung sadar. Dia menjerit. "Tidak, ini rumah anak saya. Kalian tidak bisa mengusir saya." "Bantu dia berdiri," perintah Mbak Rara. Petugas itu menariknya berdiri. Ibu mertuaku memberontak, tapi tenaganya sudah habis. Petugas yang satu lagi menarik suamiku berdiri. "Ayo, Pak, jangan bikin ribut." "Aku tidak mau. Ini rumahku," teriak suamiku, mencoba melawan. Petugas polisi melangkah maju. "Pak, Anda bisa bekerja sama, atau kami akan menambahkan pasal melawan petugas. Pilihan Anda." Suamiku langsung lemas, dan dimulailah parade paling memalukan dalam hidup mereka. Digiring seperti dua ekor anjing pesakitan. Ibu mertuaku menangis meraung-raung. Sanggulnya sudah miring, riasannya luntur seperti topeng badut yang meleleh. Suamiku menunduk dalam-dalam, tangannya menutupi wajahnya. Mereka berjalan melewati lorong yang dibentuk oleh The Sparkling Ladies. Kilatan kamera ponsel menyambar-nyambar wajah mereka. Suara tawa tertahan dan bisikan, "Ya Tuhan, memalukan sekali," mengiringi setiap langkah mereka. "Lalu dia bagaimana?" tanya salah satu petugas, menunjuk Sari yang masih menangis di dekat pintu kamar. "Ah, iya, dia," kataku. Aku berjalan ke lemari, mengambil jubah mandi apartemen, dan melemparkannya ke wajah Sari. "Pakai itu, dan keluar, sekarang." "Tapi, dompet saya, ponsel saya." Isaknya. "Di luar," kataku tegas. "Keamanan akan mengantarmu ke lobi. Ambil barangmu dan jangan pernah kembali." Dia buru-buru memakai jubah mandi itu, berlari keluar lift menyusul suamiku dan ibu mertuaku, mengabaikan tatapan jijik para tamu. Pintu lift tertutup. Hening. Apartemen itu terasa sangat luas dan kosong. Aku berbalik menatap The Sparkling Ladies, yang kini tampak sedikit canggung, tidak tahu harus berbuat apa setelah tontonan utama selesai. Aku tersenyum pada mereka. Senyum tuan rumah yang ramah. "Baik, ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya di pesta syukuran saya. Seperti yang ibu lihat, aset saya sudah kembali." Aku berjalan ke pintu dan membukanya lebar-lebar. "Silakan. Pestanya resmi selesai. Jangan lupa unggah video terbaiknya. Ya." 6 bulan telah berlalu. 6 bulan sejak pesta syukuran, yang video-videonya menjadi viral di setiap grup arisan dan akun gosip di kota ini. The Sparkling Ladies telah melakukan tugasnya dengan baik. Video ibu mertuaku yang pingsan, video suamiku yang terduduk lemas setelah ketahuan berjudi, dan video parade memalukan mereka digiring keluar dari penthouseku menjadi tontonan publik selama berminggu-minggu. Aku sedang berdiri di depan jendela kaca setinggi langit-langit. Tapi ini bukan jendela di apartemen lamaku. Ini adalah jendela kantorku yang baru. Jauh lebih besar, jauh lebih tinggi. Dari sini,
Aku bisa melihat seluruh kota terhampar di bawahku. Aku bukan lagi manajer. 6 bulan lalu, setelah membersihkan rumahku, aku mencurahkan seluruh energiku pada pekerjaanku. Hasilnya, aku dipromosikan menjadi direktur regional, mengelola operasi di 3 negara. Apartemen lamaku, apartemen yang penuh kenangan buruk itu, sudah kujual. Tentu saja, setelah aku memanggil jasa pembersih spiritual untuk membuang semua energi negatif di dalamnya. Uangnya, aku belikan penthouse baru yang lebih mewah di gedung yang berbeda, di mana ibuku kini tinggal bersamaku dengan tenang. Aku menyesap kopi pagiku. Pintu kantorku diketuk. Masuk. Mbak Rara, pengacaraku. Masuk. Dia tidak lagi memakai setelan hitam yang mengintimidasi. Hari ini dia tampak santai. Dia membawa koran pagi. Berita utama, Bu Direktur, katanya sambil tersenyum, meletakkan koran itu di mejaku. Aku membacanya. Judul besar di halaman depan. Penipu berkedok bisnis tambang dan ibunda sosialita palsu divonis berat. Di bawahnya, ada foto. Foto suamiku, mantan suamiku. Aku harus membiasakan diri, dan ibu mertuaku. Mereka memakai baju tahanan berwarna oranye. Wajah mereka kuyu, tua, dan kalah. Putusannya keluar tadi pagi, kata Mbak Rara, duduk di depanku. Mantan suamimu dapat 7 tahun penjara. Terbukti bersalah atas penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen. Dia mencoba banding, tapi bukti video dari pesta itu terlalu kuat. Hakim menyebutnya tidak punya rasa malu. 7 tahun. Ulangku pelan. Bukan kemenangan. Bukan kekalahan. Hanya sebuah angka. Dan ibu mertua? Tanyaku. Dia lebih ringan, tapi cukup memalukan, lanjut Mbak Rara. 3 tahun penjara. Dia terbukti ikut serta dalam merencanakan penipuan akta hibah itu. Tapi yang membuatnya benar-benar hancur. Mbak Rara menunjuk artikel kecil di samping foto utama. Para rentenir yang melihat videonya viral itu datang menagih utangnya. Karena dia tidak bisa bayar, dan semua asetnya disita oleh bank, karena suaminya juga menggadaikan rumah orang tuanya. Dia dinyatakan bangkrut. Harta satu-satunya yang dia punya, reputasi, darah birunya, ternyata palsu. Pengacaranya mencoba memakai alasan gangguan jiwa setelah pingsan berkali-kali di pesta itu. Tapi video teman-teman arisannya yang menunjukkan dia mencuri uang dari dompetmu mematahkan semua pembelaan. 7 tahun dan 3 tahun. Karma telah menjalankan tugasnya dengan presisi yang efisien. Bagaimana dengan wanita itu? Si Sari. Tanyaku. Ah, Mbak Rara tersenyum. Dia yang paling cepat hancur. Setelah videonya yang memakai lingerie viral, karir, model media sosialnya tamat. Ditambah gugatan perdata darimu, dia harus menjual semua barang-barang pemberian mantan suamimu untuk membayar ganti rugi. Terakhir aku dengar, dia kembali ke kampungnya, terlilit utang. Aku mengangguk. Aku menutup koran itu. Aku tidak merasakan ledakan kebahagiaan. Aku tidak merasakan dendam yang terbalaskan. Yang kurasakan adalah kelegaan. Seperti beban seberat 1 ton akhirnya terangkat dari pundakku. Semuanya sudah selesai. Bab itu sudah kututup. Jadi, apa rencanamu sekarang? Tanya Mbak Rara. Mengingat kamu sekarang wanita sukses, kaya raya, dan paling berhak melajang di kota ini. Aku tersenyum. Senyum yang tulus. Pertama kalinya dalam waktu yang lama. Rencanaku? Aku mau mengajak ibuku liburan. Keliling Eropa. Beliau pantas mendapatkannya. Malam itu, di penthouse baruku, aku sedang duduk di balkon bersama ibuku. Kami minum teh hangat sambil memandangi bintang. Udara malam terasa sejuk dan bersih. Tidak ada lagi kepalsuan. Tidak ada lagi kebohongan. Kamu bahagia, nak? Tanya ibuku tiba-tiba. Aku menatap wajah beliau. Wajah yang sama yang kutatap di kamar hotel 6 bulan lalu. Tapi kini, kerutan di matanya terlihat lebih lembut. Aku damai, Bu. Jawabku jujur. Dan aku belajar. Belajar apa?
Belajar bahwa serigala bisa datang memakai pakaian domba. Belajar bahwa kepercayaan itu mahal, dan aku memberikannya terlalu murah. Aku menatap tanganku sendiri, dan aku belajar bahwa aku jauh lebih kuat daripada yang aku bayangkan. Ibuku tersenyum. Beliau menggenggam tanganku. Bukan, kamu tidak belajar. Aku menatapnya bingung. Kamu tidak belajar. Ulang ibuku. Kamu hanya lupa sementara. Kekuatan itu sudah ada di dalam dirimu sejak dulu. Sejak kamu kecil, kamu selalu menjadi pejuang. Kamu hanya perlu diingatkan. Terkadang, pengkhianatan adalah cara Tuhan mengingatkan kita siapa kita sebenarnya. Aku merenungkan kata-kata itu. Ibuku benar. Aku bukan lagi korban. Aku bukan lagi istri yang tertipu. Aku bukan lagi wanita yang dipermalukan. Aku adalah aku. Utuh, kuat, dan bebas. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan udara malam yang bersih. Di suatu tempat di luar sana, di balik jeruji besi, dua orang sedang memulai hukuman mereka. Di tempat lain, seorang wanita menyesali pilihannya. Tapi di sini, di atas balkon ini, aku memulai hidupku yang baru. Dan rasanya sungguh luar biasa.